Hai all, saya Paulus Bambang kembali hadir di sesi 4 hari ini dengan tema PSBB 2, yakni pertanggungjawaban sosial berskala besar. PSBB 2 ini saya bahas setelah Senin lalu. Saya membahas PSBB 1, yaitu peningkatan spiritual berskala besar. Kenapa? Karena saya yakin hanya orang yang memiliki spiritual tinggi pasti akan memiliki rasa tanggung jawab sosial tinggi. Itu yang saya sebut sebagai pengamal agama sejati. Walaupun ada juga orang yang melakukan kegiatan sosial tinggi itu tetapi tidak memiliki spiritual tinggi. Walaupun kelihatan beragama, yang ini saya sebut sebagai pengguna agama sejati. Apalagi kalau kegiatan sosial itu hanya untuk mengamankan posisinya, wacana, show off, dan maksud lain yang terselubung yang malah untuk menambah kocek pribadi dan organisasinya. Ini yang sangat menyedihkan. Tapi biarlah, saya tidak mau menghakimi orang, karena Tuhan tahu maksud bahkan yang terselubung dari kita sekalian tentang apa yang kita lakukan. Yang saya mau ingatkan, kita menjadi pengamal agama sejati dengan menjadi apa? Pengusaha pejuang, profesional pejuang, dan manajemen pejuang sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, berbicara mengenai pertanggungjawaban sosial ini, saya tidak akan pernah lupa dengan apa yang pernah saya dengar dan alami di perusahaan tempat saya bekerja. Walaupun saya berbicara tidak mewakili perusahaan saya, tapi saya pribadi sudah terinfeksi oleh filosofi perusahaan saya ini. Kami semua, termasuk saya, memanggilnya si Om sebagai founder perusahaan kami, sebagai salah satu orang yang terkaya di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut sebagai orang terkaya nomor 2 saat itu. Bagaimana si Om ini menanamkan pertanggungjawaban sosial ini dalam hidup saya dan keluarga saya sampai saat ini. Setidaknya ada 3 kasus dari terlalu banyak kasus yang membuat saya semakin yakin bahwa saya ingin menjadi Paulus Bambang WS. WS-nya harusnya mewarisi sedikit atau sekeping saja dari si Om. Kalau bicara soal apa? Nasionalisme, spiritualisme, dan tanggung jawab sosial. Kasus pertama, yaitu kasus Sudirman. Peristiwa 15 Januari 74, terjadi kerusuhan besar di Jakarta khususnya. Banyak mobil, motor, toko, showroom yang dirusak. Yang menurut catatan dari Menhan Kampangat Jenderal Panggabean tanggal 21 Januari 74, ada 807 mobil, ada 187 motor dirusak atau dibakar. 104 gedung dirusak atau dibakar. Bahkan termasuk tempat di mana Menara Astra sekarang berdiri. Itu gedung yang pernah dibakar. 160 kg emas hilang, 11 jiwa meninggal, 177 luka berat, dan 120 luka ringan. Si Om saat itu sebetulnya baru pulang dari luar negeri karena akan merayakan 27 ulang tahun perkawinan bersama si Tante. Bukannya merayakan pesta yang luar biasa, justru pulang untuk bersama karyawannya menjaga kantor di Juanda dan pabrik di Sunter. Mereka bekerja keras untuk menyelamatkan barang-barang yang masih ada. Lalu apa yang dilakukan Om menghadapi hal ini? Menghadapi kantor yang luluh rantak seperti itu. Saya bacakan menghadapi seperti itu dia di kantor dari buku Man of Honor ini. William mengambil keputusan yang bagi sebagian orang mungkin terasa aneh. Memerintahkan Astra, manajemen Astra tentunya, mengganti sepeda motor dan mobil yang dibakar di showroom dealer. Maupun sepeda motor atau mobil produk Astra yang baru saja dibeli oleh pelanggan. Dia minta diganti. Maka jadilah perusahaan yang tengah ditimpa musibah ini sibuk mendata, menghubungi, serta mengurus kerugian mitranya serta konsumennya. Bagi orang, pemandangan ini dianggap seperti pameo yang sebenarnya selalu dihindari. Sudah jatuh tertimpa tangga.
Langkah William justru menampilkan bahwa dia sudah kena masalah, memilih untuk tertimpa tangga. Ini semua tak bisa muncul bila tak ada rasa tanggung jawab yang besar dalam dirinya. Ketika hal ini terjadi, semua orang, wah, kok seperti itu ya? Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, PHK atau tidak? Suatu ketika si Om memanggil direktur keuangan salah satu anak perusahaan yang mem-PHK karyawan. Alasan logis, perusahaan ini menjual alat-alat foto seperti roll, kertas foto, dan lain-lain. Perubahan teknologi membuat cuci cetak film yang biasanya 3 hari dipangkas jadi 30 menit. Maka sebagai profesional, Om, kata direktur ini, saya harus menutup toko dan lab. Otomatis juga harus mengurangi orang kan, Om. Apa jawaban Om? Saya bacakan juga dari buku ini. William marah besar. Kamu tidak boleh memecat orang apapun alasannya. Suaranya meninggi. Kamu kan pemimpin di situ. Pemimpin itu harus bisa mencarikan lapangan pekerjaan. Tapi Om gak mau tahu bagaimana caranya. Yang penting kamu sebagai pemimpin harus bisa memikirkan itu. Mencarikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bukan justru memecat orang. Dengan memecat orang, kamu berarti tidak mempertanggungjawabkan pekerjaan kamu. Tugas kamu. Tapi Om, saya seorang profesional. Saya harus melakukan hal demikian. Kalau tidak, perusahaan akan berat. Om nggak mau tahu. Supaya perusahaan ini tidak rugi, itu juga pekerjaan kamu. Kamu usahakan agar tidak rugi, dan kamu juga harus menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Nggak ada tuh ceritanya dikeluarin. Kamu tahu, mengeluarkan orang bukan solusi. Ini membuat eksekutif itu diam. Peristiwa itu hingga kini selalu diingatnya. Peristiwa yang turut membentuk cara pandangnya sebagai eksekutif dalam melihat sumber daya manusia. Kasus yang ketiga yang saya ikut alami. Waktu perusahaan tempat Om berkarya, membina Astra itu harus dilepas. Kesulitan yang menerpa Om akhirnya harus memilih satu opsi dari 2 opsi berat. Yang pertama, bertanggung jawab atau tidak mau bertanggung jawab karena ini perseroan terbatas. Pada defining moment itu, Om memilih untuk bertanggung jawab dengan kalimat yang saya tidak akan pernah mungkin lupa. Kalimat itu berbunyi, biar Om yang mikul, jangan kamu yang mikir. Bukan hanya itu saja. Di tengah akan kehilangan kerajaannya, tanda petik, yang dibinanya dan menjadi brand buat si Om. Dia masih memikirkan eksekutifnya. Suatu saat dia ketemu dengan satu orang, dia berkata, Paul, kamu punya berapa saham Astra? 10.000 Om. Tabungan saya berikan saham Astra. Udah Om beli aja. Karena saya nggak mau kamu rugi. Saham Astra turun dan sampai mencapai 10.000. Om bilang, kasih Om, biar Om yang beli supaya kamu jangan rugi. Waktu mendengar itu, Pak Pal namanya, sahabat kami, mentor saya, menuliskan begini. Semoga Tuhan berkati Om. Kalau Om percaya Ibrahim, ketika Ibrahim ikhlas memenuhi semua panggilan Tuhan, bahkan untuk menyembelih anaknya, Tuhan akhirnya memberi balasan yang lebih bagus dari semuanya. Semoga begitu juga dengan Om, ikhlas. Semoga Tuhan ganti dengan yang lebih indah, kata Pak Gunadi terbata-bata, menahan haru. Ya Pak, Om percaya itu. Sambut William dengan tenang. Sikapnya tentang kenapa dia harus jual Astra untuk menolong Suma. Karena bagi Om, nama baik dan kehormatan itu harus dipertahankan. Dia tidak bergeser. Kalau dia mau, dia masih bisa. Tapi ini prinsipnya. Namun ketika orang menyayangkan William tak bergeser dari sikapnya, menolong dengan menjual apa yang dia punya di Astra. Semua yang dilakukan karena pentingnya menjaga kehormatan, jaga nama baik, sampai miskin. Kasarnya,
harta atau deposito orang kecil harus dikembalikan. Kepada sahabatnya itu Emil Salim pernah juga menanyakan hal itu. Tapi pada akhirnya filosofi Om William adalah ini. Demi kehormatan keluarga, kenang Emil. Bukan hanya Pak Emil, Pak Sumitro mengatakan apa? Om sudah lulus ujian yang sangat besar. Pasalnya apa? Yang selama ini menjadi nilai-nilai serta kepeduliannya seperti kesejahteraan bangsa, jangan merugikan orang, dan kebaikan lainnya telah dibuktikan bukan sekedar pemanis bibir belaka. William menghidupi apa yang dibicarakannya. Uang bukan segalanya. Kehormatan diri, keluarga, dan nama baik melebihi apapun. Waktu saya menuliskan buku ini, 2 buku ini, yang berjudul Build to Bless dan Build to Bless Company, di satu buku, saya juga menulis mengenai Astra karena saya mengerti. Dan saya meminta pendapat Om dan Pak Edwin. Waktu saya bertanya, bagaimana perasaan keluarga kehilangan semua kekayaan yang dibangun sejak awal? Apa yang dirasakan? Pak Edwin menjawab dalam email dan berkata, Paulus, kalau bukan karena Tuhan, kami itu sudah gila. Lalu pertanyaannya dari 3 kasus itu, apa yang bisa mendasari Om sehingga dia bisa terfokus kepada PSBB 2? Pertanggungjawaban sosial berskala besar saat itu. Ada 5 yang saya pelajari dari buku ini dan buku yang saya tulis adalah ada 5 hal. Yang pertama, Om jempol memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia believe strongly in God. Dia percaya man purposes, God disposes. Semua karena berkat Tuhan. Tuhan yang empunya, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amazing grace. Saya sering diajak berdoa oleh Tante Lili dalam menghadapi masa-masa pelik itu. Berdoa di kamar makan, berdoa di rumahnya. Apalagi saya sebagai penulis pidato si Om dalam ulang tahun Om dan Natal Astra sejak 1984. Saya tahu hatinya Om. Saya tahu hatinya sama Tuhan. Mungkin he is not perfect man. Nobody is perfect. But he is great. Yang pertama, jempolan. Dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki prinsip hidup. Bahwa kehormatan adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Lebih dari kekayaan dan kenikmatan dunia. Bukan hanya believe in God, tapi orang yang punya prinsip hidup ini. Tidak banyak orang yang punya prinsip hidup. Tapi Om salah satu pegang prinsip. Salah satu prinsipnya adalah menjadi aim Astra, prosper with the nation. Dan menjadi falsafah budaya Astra. Apa itu prinsipnya? Yang pertama, menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi bangsa negara. Nation focus. Memberikan pelayanan terbaik buat pelanggan. Customer focus. Menghargai individu dan membina kerjasama, employees focus, dan senantiasa berusaha mencapai yang terbaik, individual focus. Yang kedua, menunjukkan prinsip. Yang pertama, takwa sama Tuhan, prinsip. Yang ketiga, yang jadi paling tengah ini, apa? Memiliki sikap walking the talk, bukan NATO, apapun konsekuensinya. Kalau dia tidak walk the talk, dia ikut saran-saran pada orang lain, legal, kemudian yang lain. Mungkin sampai saat ini beliau masih memiliki saham Astra. Dan keluarganya tentunya. Yang tinggi. Yang keempat, jari manis dari cinta ini. Om memikirkan orang lain lebih dulu. Dari 3 kasus yang saya ceritakan, Om memikirkan orang lain dibandingin perusahaannya dan dirinya. Dan yang kelima, jari kecil. Jari manis, kelingking ini memikirkan diri sendiri sebagai the least important. Sebagai manusia, Om tetap memikirkan diri dan keluarganya, tapi ditempatkan bagian terakhir. Sampai pada waktu saya wawancara Pak Yusuf Kala di dalam penulisan buku ini, saya ketemu 2 jam di kantornya. Dia berkata, Pak Paulus, si Om itu menurut saya sih sudah bukan kayak manusia, dia kayak malaikat. Kalau dia mau, dia berbeda, tapi dia memilih menjaga kehormatan. Itu sebabnya buku ini kita beri judul Man of Honor.
Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita saat ini? Om memiliki karya seperti itu sehingga tetap ditempatkan sebagai the founding father of Astra. Memang bukan sebagai pemegang saham lagi, tapi pemegang nilai dan prinsip hidup. Kalau Anda masuk ke Menara Astra, Anda akan menemui siluet Om yang besar sebagai founding father. Dan di sebelah kanan ada 4 pilar catur dharma. Ide ini dari Pak Priyono, CEO Astra. Jadi even CEO Astra sekarang masih menghargai Pak William sebagai founding fathers. Bahkan waktu peresmian mengundang Ibu Lili dan seluruh keluarga Surya Jaya untuk join. Dan bukan hanya Pak Pri, seluruh BOD saat ini yang berjumlah 11 orang tetap menghargai founding father dan catur dharma. Sehingga hall yang besar Menara Astra diberi nama oleh Pak Pri, Catur Dharma Hall. Kita nggak pernah lupa. Karena ini real life. Bukan sekedar cerita, plak, tapi Om walking the talk. Nah pertanyaannya bagaimana saat ini? Apakah kita juga bisa menjadi pengusaha pejuang, profesional pejuang bagi negeri yang sedang mengalami COVID? Apa relevansi cerita-cerita tadi dengan yang kita alami sekarang? Justru itu yang saya mau katakan. Justru itu cerita tadi untuk membawa saya poin yang kedua. Kita harus bisa seperti Om William dalam konteks saat ini. Kita sekarang semua menghadapi masalah yang besar yang kita harus berjuang. Dan dituntut jiwa perjuangan kita. Semangat pejuang kita untuk menolong negeri ini. Menolong bangsa ini. Dan menolong perusahaan kita. Yang pertama ada 5 juga. Yang pertama kita bisa dan harusnya bisa. Pertama selalu kita sekarang pikirkan tentang ajaran agamamu. Jadilah pengamal agamamu, bukan pengguna agama. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kedua, telunjuk ini. Pikirkan bangsa ini, nation focus. Baik sebagai pengurus perusahaan, pemilik perusahaan maupun sebagai pribadi. Ikut berbagi. Saya selalu bilang sama teman-teman kalau kita mengadakan CSR di daerah-daerah, kita menolong di daerah-daerah. Saya bilang, waktu kita serahkan, jangan sampai nanti perusahaan kita masuk surga loh. Kita harus ikut, kita harus tergerak. Kalau kita tergerak, yang ngeluarin duit perusahaan, itu artinya kita belum tuntas. Kalau mau purna tuntas, bukan hanya perusahaan, kita yang harus berbagi. Saya selalu ngajak anak buah saya, yuk berbagi, termasuk di dalam COVID ini. Jangan perusahaan donasi sana-sini, memberi makan sana-sini. Yuk kita mau berbagi yuk. Dan saya bersyukur punya teman-teman yang bilang, yuk Pak Paulus, kita berbagi. Sekarang kita membagi makan setiap minggu. 1000. Dari mana? Dari kita masing-masing. Yang kedua, pikirkan bangsa ini dengan apa yang kau dan saya bisa. Yang ketiga, pikirkan pelangganmu agar survive. Customer focus. Sedikit di Menara Astra, kami punya rest area. Kami punya SES di Menara Astra. Kita pikirkan, saya minta sama tim, tolong pikirkan supaya UMKM yang di sana yang cuma punya resto kecil terselamatkan. Bagaimana memikirkan orang-orang itu selamat karena tidak ada yang tenants yang ada, gedung itu kosong. Bagaimana mereka supaya buka dan tetap bisa menghasilkan sesuatu. Pikirkan. Yang keempat, ini jari manis ini. Pikirkan karyawanmu, employee focus. Jangan sampai PHK, apalagi karyawan tetap. Karena buat saya, mem-PHK satu orang itu menciptakan satu preman dan menghancurkan 3 orang anggota keluarganya. Yang kelima, baru individual focus. Agar kita kuat, tetap kita mendukung, memikirkan diri sendiri, agar kita bisa menopang orang lain. Lalu tentu ada yang bertanya juga, Pak Paulus, bagaimana kalau sampai perusahaan saya juga goyah, tidak kuat terkena badai ini? Apa yang saya lakukan? Nggak bisa Pak Paulus. Tetap jawaban saya, tetap lakukan keempat itu dengan konsisten. Dengan cara pandang yang berbeda. Kalau Anda nggak kuat perusahaannya, nomor 1, perhatikan karyawan dulu. Jangan sampai PHK. Kalau sampai bisa mempertahankan karyawan, udah lumayan. Baru pikirkan customer. Kalau masih ada sisa, pikirkan orang lain. Jangan donasi sana-sini, sumbang sama sini, and yet engkau mengorbankan karyawan, mem-PHK karyawan. Kalau saya tidak perlu lakukan semua. Fokus karyawan dulu, pertahankan karyawan. Kalau engkau sudah lakukan itu, engkau juga nation focus. Tidak menambah pengangguran bangsa ini. Jadi bukan berarti kita tidak memberi donasi jelek, no. Saya tidak memberi donasi karena perusahaan tidak kuat. Saya lebih baik mempertahankan karyawan.
Kalau sudah karyawan bisa, pelanggan, pemasok, supplier kita, itu juga adalah pengusaha pejuang karena menambah pengangguran, sesuatu yang jelek. Terus sebaliknya juga saya bilang sama pelanggan, sama karyawan, ayo sikapi juga sebagai pelanggan dan mitra karyawan, dan karyawan yang pejuang. Jangan nuntut dalam kondisi begini, nuntut yang tidak masuk akal, yang akan memberangkutkan perusahaanmu, mempailitkan perusahaanmu. Jangan nuntut macam-macam. Dan yang terutama buat karyawan, jangan mau dipengaruhi oleh provokator, baik dari dalam atau luar, yang mencoba untuk bikin sesuatu supaya mereka terkenal, tapi mengorbankan perusahaan. Kita pengusaha, profesional, dan karyawan sekarang saatnya berpadu tangan, mengalirkan kekuatan kita untuk membuat perusahaan kita kuat dan survive. Jangan ada provokator masuk. Karyawan kita tahu, kita jaga perusahaanmu lebih baik lagi, lebih kuat lagi, dan kau akan selamat employment. Tapi jangan memikirkan diri sendiri, pikirkanlah perusahaanmu sendiri. Nah, kalau sudah itu, apa yang harus kita lakukan? Next. Kita lakukan 5 hal penting dalam PSBB 2 ini. Yaitu pertanggungjawaban sosial berskala besar. Yang pertama, ini loh pentingnya buat kita. Kalau kita mau sukses. Nomor 1, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar, kita harus punya prinsip hidup. Bahwa kehormatan dan pengabdian sosial, tanggung jawab sosial adalah satu nilai. Yang ketiga, kita harus punya walking the talk. Yang keempat, kita harus memikirkan orang lain. Yang kelima, memikirkan diri sendiri. Rasanya bangsa ini akan selamat dari krisis, bahkan akan muncul bangsa baru yang luar biasa. Let's rise and shine Indonesia. Let's rise and shine para pengusaha dan profesional. Let's rise and shine karyawan.